Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden fans. Lama tak bersua. Oke. Jadi hari ini kita kembali lagi dengan suasana yang baru tentunya, Bung ya. Iya. Bersama Bung Iksan di sini, minus Bung Tobing juga. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan tim nasional Indonesia di tangan pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong atau bisa dikenal dengan bahasa sehari-hari Coach Tayo ya, Bung. Ya. Jadi menarik pemirsa, kenapa kita angkat tema ini? Karena AFF sudah semakin dekat, piala ajang 2 tahunan untuk piala di Asia Tenggara gitu ya. Jadi yang mana Indonesia tergabung di grup B. Ya. Bersama dengan beberapa negara kuat, sebutlah itu Vietnam, ada Malaysia juga, Kamboja dan Laos. Dan Laos, dan yang tidak juga bisa diprediksi kekuatannya untuk saat ini. Apalagi ketika selesai atau pasca dalam masa pandemi ke masa normal kembali atau bagaimana seperti itu ya. Oke Bung, kita langsung saja Bung. AFF penentu nasib Shin Tae-yong ini menarik juga, ini akan kita bahas. Apakah PSSI percaya proses? Ya, memang dari awal Shin Tae-yong sudah diberikan beberapa target. Terakhir lolos untuk kualifikasi Piala Asia Under 23 dan ternyata memang gagal. Walaupun secara progres permainan nampak sekali memang perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu melawan Australia itu dapat skor tipis aja sudah lumayan luar biasa ya. Iya, betul sekali. Dari sekarang ini nampak sekali perlawanan yang sangat Spartan ditunjukkan oleh skuad Shin Tae-yong. Seperti yang ditekankan Shin Tae-yong di awal, masalah utama dari timnas saat ini adalah masalah fisik. Terbukti memang saat 2 leg melawan Australia, Indonesia mampu mengimbangi fisik Australia walaupun secara persiapan Australia lebih matang kemana-mana. Namun overall dan juga hasil akhir membuktikan bahwasanya skuad Shin Tae-yong Under 23 yang diproyeksikan untuk AFF ini dapat berkembang dengan baik. Artinya Bung, dalam beberapa match terakhir, katakanlah yang terakhir melawan Australia, bisa jadi yaitu kerangka awal juga bagi Coach Tayo untuk melangkah ke Piala AFF tentunya Bung. Elkan Bagot sah jadi WNI Bung. Baru-baru ini informasi yang kita dapat, kabarnya sudah ada di Indonesia, sudah buat KTP juga. Nah, gabung FIFA Matchday. Bagaimana kira-kira Bung? Ya, tadi saya jawab pertanyaan Bung yang pertama tadi ya, belum selesai ya. Iya, siap. Itu perihal PSSI percaya proses ya. Iya, betul sekali. Jadi PSSI menjamin dan menggaransi Shin Tae-yong dengan kontrak jangka panjang. Itu disampaikan langsung oleh Muhammad Iriawan bahwasanya tidak ada perubahan lagi di tubuh timnas ya saat ini. Dari kelompok umur, segala kelompok umur dipercayakan kepada Shin Tae-yong dan terbukti memang dia sangat betul-betul concern kepada pekerjaannya. Perihal Elkan Bagot ini dari awal memang sempat juga tarik ulur juga karena memang si pemain juga masih punya peluang untuk bisa memperkuat timnas Thailand dan juga timnas Inggris tentunya. Tapi melihat persaingan yang cukup ketat, apalagi timnas Thailand juga nggak banyak juga pemain-pemain yang half blood seperti Elkan Bagot ini ya. Walaupun beliau ini notabene lahir di Bangkok ya. Namun ternyata beliau lebih fokus ke timnas Indonesia. Lebih merah putih. Dan itu salah satunya adalah berkat desakan dari netizen Indonesia yang membuli Instagram si Elkan Bagot Bung. Sehingga akhirnya ya udah. Saya harus memilih Indonesia. Siap. Jadi gabung, yang kita tahu kan Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA seperti itu. Apakah dengan masuknya nanti Elkan Bagot ke Piala AFF, apakah bisa untuk memberikan peluang kepada klub yang pemilik beliau ini untuk melepas main di AFF atau bagaimana? Ya, saya rasa kalau pemain berkelas Eropa ya tidak harus juga kita paksakan untuk bermain di AFF karena memang klub bisa menahan pemain karena memang jadwal tersebut bukan jadwal kalender FIFA ya, matchday ya. Kecuali memang agenda FIFA ya. Betul sekali. Bahkan seorang Egy Maulana Fikri juga sudah ditekankan oleh klubnya FC Senika bahwasanya di pertandingan kedua nanti melawan Myanmar, kan ada 2 case di Turki. Pertama melawan Afghanistan itu
berstatus sebagai FIFA Matchday. Ya. Kemudian yang melawan Myanmar itu FIFA A Match, itu tidak resmi. Oke. Jadi maka setelah pertandingan melawan Afghanistan, maka pemain-pemain Kembali. berstatus Eropa itu harus kembali ke klubnya masing-masing. Termasuk kalau saya dipanggil juga Witan Sulaiman seperti itu ya. Oke. Jadi Bung, kita ke pemain-pemain yang pemain Eropa yang tidak diizinkan gabung timnas kecuali matchday FIFA itu PSI harus lobby kah atau bagaimana kira-kira? Terkait masalah ini berulang-ulang kali terjadi di timnas kita. Karena memang kita ketahui AFF ini Iya. secara koefisien juga tidak terlalu berpengaruh ya Bung ya. Oke. Sekelas FIFA A-Match juga, walaupun FIFA sudah menggaransi dan juga AFC sudah melobi FIFA untuk memberikan porsi yang lebih kepada AFF Cup ini. Iya, betul. Namun ternyata memang tidak seperti ekspektasi semua pihak ya. Akhirnya memang tim federasi seperti Thailand, kemudian Malaysia juga, termasuk Indonesia juga tidak memaksakan itu. Oke. Namun AFF sendiri merupakan target yang khusus untuk timnas karena di samping mereka belum pernah menjuarai Yang AFF ajang Cup AFF, ini ya, ini merupakan ajang prestisius yang mungkin 2 impian dari semua pemain di Indonesia, Bung. Iya. Termasuk juga pemain-pemain yang ada di negara ASEAN lah tentunya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke peluang Bung ya. Menakar peluang timnas di Piala AFF 2021. Katakanlah 2020 diundur ke 2021. Jadi kita tergabung di grup A ya Bung ya. Di grup B ada Vietnam yang kuat di sini. Ada Malaysia juga dan Kamboja dan Laos ini juga tidak begitu tidak bisa diprediksi juga kekuatannya karena ini kembali lagi ke home turnamen ya. Yang mana akan dilaksanakan di Singapura. Kira-kira Bung, bagaimana untuk Vietnam dulu? Oh, Vietnam ya dengan Coach Park Hang-seo ya, Iya, luar biasa memang membawa Vietnam berprestasi di AFF. Walaupun babak belur di kualifikasi Piala Dunia. Namun di awal mereka sudah menunjukkan memang Vietnam itulah tim yang super power ya di kawasan ASEAN dan bisa mengimbangi tim-tim seperti Australia, Arab Saudi bahkan Jepang ya. Walaupun secara taktikal mereka masih tertinggal dan juga kualitas pemain ya. Namun faktor fisik juga determinasi, semangat juang Vietnam, the Golden Star ini memang sangat teruji ya. Di grup B mungkin mereka tidak kesulitan untuk lolos saya rasa. Tinggal lagi sekarang kita mencari runner up ini. Saya rasa Vietnam bisa menggaransi menjadi juara grup di grup B ini, apalagi pemain-pemain yang sedang on fire ya. Nguyen Chong Pong, kemudian Nguyen Tien Lin, terakhir menciptakan gol juga Bung melawan Oman juga. Itu menjadi garansi untuk Park Hang-seo bisa mengobrak-abrik semua peserta grup B ini Bung. Ditambah lagi ada kipernya yang luar biasa, Dang Van Lam. Itu dari kubu Vietnam memang kita tahu sendiri pernah juga mengalahkan Indonesia berulang kali ya. Terakhir Piala AFF 2019 ya, yang 2 tahun terakhir 2018 waktu itu kita babak belur di Bali. Yang mana waktu itu dengan fanatisme penonton yang luar biasa ternyata tidak mampu memberikan pengaruh berarti ke asuhan yang kalah itu dia Bima Sakti. Coach Bima. Kembali Bung, kita Bima sama siapa ya? Satu lagi pelatih Simon McManamy. Yang mana waktu itu memang masa transisi juga. Kita lihat ke Malaysia Bung. Malaysia dengan kekuatan yang saya katakan kekuatan psikis ini yang sulit sekali dikalahkan oleh Indonesia. Bukan kekuatan permainan seperti itu. Kalau saya bilang seperti itu. Sebenarnya secara tradisional ya kita melawan Malaysia ini selalu saling mengalahkan. Namun akhir-akhir ini memang nampak kita lebih tertinggal. Di samping memang pengelolaan liga yang acak adut ya. Malaysia dengan Johor Darul Ta'zim kita bahas di episode sebelumnya bahwa mereka sudah membentuk manajemen sepak bola yang luar biasa, termasuk bagaimana manajemen pemain dan lain sebagainya. Itu berpengaruh dan berimpact pada timnas Malaysia yang notabene hampir 100% pemainnya bermain untuk timnas. Jadi bisa dikatakan pemain-pemain Liga Malaysia nanti akan bermain di Piala AFF. Ini ada juga sejarah membuktikan gitu ya, bahwasanya pernah juga ini semacam sewar juga dari Malaysia, entah ini dari federasi atau dari klub. Kita punya Sadil Ramdhani yang sedang dalam masalah juga, ini cerita terakhir ya di medsos juga kita baca bahwasanya Sadil Ramdhani ini terkendala untuk tidak bisa keluar dari Malaysia karena adanya peraturan yang mana menyatakan ada
semacam keterkaitan antara pembiayaan yang belum dibayar oleh klub terkait pemain asing, salah satunya Sadil Ramdhani. Ini Bung, bagaimana kira-kira? Sadil Ramdhani memang sedang masih cedera, tapi beliau ini pengen sekali untuk masuk ke skuad kita ini AFF dengan cedera seperti ini. Ini sebenarnya masalahnya ada pada Sintayongnya sendiri. Sintayong ini kita ketahui, Bung tahu sendiri bagaimana pemilihan pemain dari STY ini adalah pemain-pemain yang bisa disiplin, yang mampu ataupun bisa mengadaptasi pola latihan dari Sintayong yang bisa dikatakan sangat militan, Bung. Apakah Sadil indisipliner? Ini susah ya? Saya katakan ya secara porsi latihan lebih dari yang lain, namun tinggal lagi ya, ada tadi karakter sifat attitude yang saya rasa masih kurang berkenan kepada coach Tayo sendiri, walaupun dia pun sangat berminat. Jadi ada rasa-rasa kayak itu namanya sungkan, malu dan lain sebagainya lah. Ada beberapa faktor juga, tapi mungkin ya kalau memang tingkat keterbutuhan timnas ke Sadil ini artinya sangat luar biasa, butuh dan sangat penting sekali, Bung, di AFF nantinya. Yang pasti grup B ada Vietnam dan Malaysia yang akan menjadi batu sandungan awal bagi timnas kita. Kita membahas timnas kita, Bung, Indonesia. Saya mulai dari lini belakang dulu. Ada pilihan yang cukup banyak sekali di tengah jaga gawang. Ada yang namanya di situ Muhammad Riyandi ya, yang kemungkinan proyeksi Piala AFF juga. Ada Awan Seto juga mungkin bisa dipertimbangkan. Belum lagi nama-nama lain seperti itu. Kira-kira, Bung, untuk penjaga gawang saya rasa Coach Sintayong tidak ada permasalahan. Banyak, Bung. Banyak pilihan. Sekarang ini tambah lagi nih pilihan baru ini. Hernando Ari. Ternyata memang bermain di Under 23 melawan Australia. Berapa kali melakukan penalti krusial termasuk penalti Australia. Itu merupakan mentalitas yang luar biasa juga. Di samping ya Muhammad Riyandi dan juga ada Nadio juga ya Nadio Argawinata sebagai pilihan pertama. Namun saya lebih prefer ke Nadio. Ya di samping posturnya 187 cm itu sangat ideal. Kemudian juga bisa memompa semangat dan juga memarahi waktu terakhir itu sampai katanya jancuk sampai viral juga jancuk itu rupanya sebutan kepada kendaraan Belanda, bukan cakap kotor, bukan itu ibarat istilah-istilah orang Jawa. Setelah kita gali-gali betul. Awalnya kita memang agak gitu. Di penjaga gawang artinya tidak ada permasalahan yang cukup berarti bagi Sintayong. Di belakangmu ada Ryuji Utomo juga, ada pemain naturalisasi Victor Ibonevo. Saya rasa untuk lini belakang menghadapi Vietnam Malaysia, apakah sudah cukup seperti itu? Ya, makanya saya rasa itu tadi Elkan Bagot, PSSI berusaha semaksimal mungkin bagaimana Elkan Bagot bisa berduet dengan Ryuji Utomo. Di sini ini adalah kunci awal dari bagaimana survive-nya Indonesia nanti timnas di AFF. Masuknya Elkan Bagot adalah garansi artinya kesulitan di belakang Indonesia. Selain adanya Rizky Ridho juga yang sudah mulai matang dan juga pemain senior seperti Victor Ibonevo. Kalau untuk pemain-pemain memang Sintayong kita cukup acungi jempol juga milih pemain-pemain. Sebenarnya kalau Indonesia di backnya juga kita lebih apresiasi dan juga lebih menaruh ekspektasi kepada dua full backnya, Bung. Pertama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam juga, yang bisa overlap, yang memiliki juga di klub-klub luar seperti itu ya. Di tengah, Bung, ada Evan Dimas yang pastinya sang El Capitano yang sempat dijegal oleh salah satu pemain Malaysia Vietnam di final dan akhirnya bisa kalah. Apakah Evan Dimas akan kembali dijadikan tumbal? Saya heran ini. Setiap pelatih tidak ada yang tidak memakai Evan Dimas. Memang pemain ini memang sangat langka dan unik di Indonesia. Dan sangat jarang sekali memang. Walaupun secara fisik dia sangat lemah, Bro. Sangat lemah. Terbukti. Ketika melawan Vietnam juga sempat cedera juga. Artinya melawan tim-tim yang agresif seperti Vietnam itu sangat sulit. Kalau Thailand dan Malaysia mungkin bisa jadi. Kalau Vietnam, agak sulit, hancur. Jadi saya lebih prefer kepada Syahrian Abimanyu di tengah. Ketika melawan Vietnam seperti itu. Betul. Artinya biar tidak terulang yang kedua kalinya, karena kita tidak tahu juga apa maksud dari pelatih, apakah memang sengaja atau bagaimana dari pelatih Vietnam seperti itu. Di lini depan kita tahu di sini ada pemain nomor 9 kepunyaan Arema ya. Ada lagi beberapa pemain sayap yang juga
diproyeksikan oleh Coach Sintayong? Iya. Bisa Bung sampaikan sedikit? Aduh, kalau saya Kuseri Yudo memang pemain Arema ya. Iya, pemain Arema Yudo, ya. Saya rasa oke lah secara fisik oke, tapi finishingnya masih acak adut Bung, luar biasa. Saya malah lebih setuju dengan Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ya. Selain dia big man, dia bisa juga sebagai pemantul juga. Tambah lagi nanti apabila memang pemain-pemain yang Eropa bisa gabung, Egy, Witan dan lain sebagainya itu bisa berkombinasi dengan seorang Rafli juga. Kemudian juga ada itu Ramai Rumakiek juga ya. Dan jangan lupa juga gelandang Ricky Kambuaya juga. Banyak sekali pilihan Sintayong, tinggal lagi pemain-pemain yang benar-benar siap dan memberikan segalanya untuk timnas, itulah yang pantas untuk membela timnas nantinya, Bung. Dan satu lagi yang punya fighting spirit yang cukup kuat. Karena ini pemain pilihan dari pelatih Korsel ini. Kita lihat dua penjegal terakhir yaitu Kamboja dan Laos. Kira-kira Bung, Kamboja, Laos, apakah ada semacam batu sandungan juga ini? Iya, kalau Kamboja memang sepak bolanya sudah sangat berkembang saat ini. Terbukti memang mereka sudah fokus kepada pembangunan infrastruktur, Phnom Penh Stadium baru dibuat saat ini ya, berbarengan dengan JIS juga ya. Hampir selesai. Dan itu menjamin juga mereka bisa terpenuhi segala fasilitas dan sarana dan prasarananya juga. Artinya arah ke sana sudah. Iya. Namun secara tradisional Kamboja sangat sulit menang melawan Indonesia, walaupun secara ranking FIFA Kamboja sedikit di bawah Indonesia. Namun itu tadi ya, kita jangan lengah melawan Kamboja dan Laos ini. Artinya semua partai boleh dikatakan partai final. Seperti itu. Menarik. Kita bahas secara ringkas saja grup A. Di sini ada Thailand, Myanmar, ada Filipina, Singapura Timur. Di grup A, Bung, kira-kira yang akan lolos 2 tim. Ya, Thailand dan Filipina saya rasa. Karena Filipina juga banyak sekali pemain naturalisasi juga ya. Berbeda dengan di kelompok umur, mereka ancur-ancuran ya. Kalau di sini di senior mereka sudah memakai naturalisasi jasa pemain-pemain Eropa juga yang bermain kalau untuk Singapura mungkin karena banyak pemain-pemain muda juga ya, jadi boleh dikatakan lah bisa juga menjadi peluang untuk apa, tapi lebih ke Thailand dan Filipina. Menarik pemirsa, itulah pembahasan kita terkait pertandingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember dan berakhir pada 1 Januari 2022. Setahun kalau kata kita ya, padahal 1 bulan. Ditunda sangat lama, Bu. Sangat lama. Dan pertandingannya setahun. Kita akan menyaksikan pesta olahraga, pesta sepak bola Asia Tenggara terbesar yang sama-sama kita nantikan biasa sekalian, dan tunggu saja ya, kita harus menyambut ini dengan sukacita, Bu, ya. Dengan harapan juga ekspektasi Indonesia bisa melaju dan menjadi juara. Tentunya harapan semua, termasuk kita ya, semua yang ada di Indonesia pasti menginginkan Indonesia angkat trofi lah. Udah lama sekali ini seperti itu. Mungkin itu juga pembahasan kita hari ini, Bung. Ada lagi mungkin tambahan? Sudah, saya rasa. Yang jelas timnas harus tetap semangat. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk timnas ini. Baik pemirsa, sekian dulu pembahasan kita. Tunggu video pembahasan sepak bola yang luar biasa tentunya bersama rekan yang luar biasa juga bagi saya, HF dari Hayden Fans Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Hayden Fans. Ciao.